Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang solving the factorizations ya. Jadi ini adalah konten lanjutan dari kalau dulu kalian sudah belajar yang namanya factorize dengan beberapa metode. Ada yang pakai rumus, ada yang pakai cross product, atau ada yang multiplication frame. Nah, sekarang kita belajar yang namanya dengan solving. Solving ini artinya kita mencari nilai value of X-nya. Yuk, tanpa berpanjang-panjang, as usual, kita akan bahas soal ini. Soalnya kalau kalian bisa download di link yang ada di kolom deskripsi. Kita lihat soal dari yang pertama. Solve X minus 5 multiply with X minus 2 equals to 0. Jadi kalau ketemu kayak begini, ini udah mudah banget. Itu berarti, kan ini anggap ya, ada dua buah bilangan dikalikan hasilnya equals to 0. If there are two numbers and their multiply equals to 0, it means that the first number equals to 0 or the second number equals to 0. So that means the first possibility of X is 5, and the second one is you can move the X to the right side, so the other's value of X is negative 2. That's the answer for number 1. All right, so we'll move on. Number 2. Number 2 here, I'm going to solve using cross product, yeah? Just like this. And then you have to find the factor of 6x squared. 6x squared, I'm going to try 3x and 2x. And next, you have to find the factor of negative 3. Negative 3, I'm going to say the plus 1 and negative 3 here. And then you have to cross, yeah? You have to cross just like this. And then you write 2x and negative 9x here. So the numbers on the right side, please sum of it, and then you will get this amount of numbers, negative 7x. If the same with the middle here, it means that's already correct. Now you just read horizontally. So 3x plus 1 equals to, 3x plus 1 multiply with 2x negative 3. Ini kan skill yang kamu sudah pernah bisa nih, ya. You already learn, master about this skill, about factorize. Now, how to solve? So this, you have to write like this, yeah, 3x plus 1 multiply with 2x negative 3 equals to 0, yeah. So it means that if there are two numbers multiply equals to 0, it means that the first number equals to 0 or the second number equals to 0. So it means that the first possibility is x equals to negative 1 over 3, and the other one, x equals to 3 over 2. Yeah, that's the answer for the number 2 here, ya. X-nya min 1/3 atau X-nya 3/2. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, angkanya jelek ya. Jadi kamu harus menyelesaikannya dengan menggunakan quadratic formula. Ya, kalau kalian lupa, saya akan bantu ya. Jadi di sini ax square plus bx plus c, formatnya rumusnya adalah sebagai berikut ya. Min b plus minus, ini 2a akar dari b kuadrat kurang 4ac. So, kita langsung aja pakai. Jadi a-nya itu berapa guys? A-nya itu 5. Min b berarti min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat min 4 kali 5 kali 1. Jadi di sini hasilnya yang di bawah 2 kali 5, 10, min 5 plus minus akar. Nah, ini kalian hitung ya, ini 25 kurang 20, ini hasilnya 5. Jadi, the answer is X. Yang pertama, the first possibility can be like this. Or the second part, the second possibility of X is this, ya. Boleh pause video ini untuk catat ya, karena ini rumusnya agak panjang ya. Ini jawaban yang nomor 3, guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 ini ada bentuk rumus yang sangat spesial, semoga kalian masih ingat. Saya tulis lagi untuk review ya. Bentuknya seperti ini. A square minus B square equals to A plus B multiply with A minus B ya. Jadi soal ini, X kuadrat min 8 kuadrat sama dengan 0, itu berarti X plus 8, X negatif 8 sama dengan 0.
Nah, kalau kayak begini, itu berarti X-nya hasilnya negatif 8, atau X-nya sama dengan 8. Ya, tidak terlalu sulit, yang penting kalian remember dengan formula yang sebelah kanan ini ya. Ini jawaban yang nomor 4, guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Nah, ini pertanyaannya belum ada pangkat 2-nya, tapi kamu harus expand dulu. Jadi ini di-expand, ini di-expand, ini di-expand, ini di-expand. Hasilnya, saya tulis ini jadi 2x kuadrat min 10x min 21 sama dengan x kuadrat min 6x. Kita pindahin ruas, semua ke ruas kiri ya. Itu menjadi x kuadrat min 4x negatif 21 sama dengan 0. Nah, kalau begitu kita bisa faktorin nih. Ya, kita faktorin. Nah, itu berarti x kuadrat min 4x min 21 sama dengan 0. Nah, di sini saya harap kalian sudah bisa menguasai yang itu ya, metode cross product rule. Jadi, saya langsung tulis aja faktornya, yaitu min 7 dan plus 3 di sini. Itu berarti nilai x-nya equals to 7 or x equals to negative 3 ya. There are two possibilities here. Alright, now we move to number 6. Number 6 ini bentuknya fractions. Jadi biar mudah kita multiply all of them with 4 aja ya. Jadi di sini 2x kuadrat kurang 11x plus 5 equals to 0. Jadi gimana caranya? Ini 2x, x, terus kemudian ini negatif 5, negatif 1. And then you try to check by crossing multiplications. And then we get the answer ya, ini min 11x di total ya, di total, ditambah. Hasilnya sama nih ya. Berarti kalau udah sama, udah benar. Ini berarti faktornya 2x min 1, x min 5. Berarti kita bisa tulis di sini 2x min 1, x min 5 sama dengan 0. Itu artinya x yang kanan ini 5, yang ini nilainya setengah, guys. That's the answer for number 6 ya. Oke, lanjut guys ke soal berikutnya, soal nomor 7. Wah, nomor 7 ini juga lumayan panjang ya. Jadi mesti yang pelan-pelan dan teliti ngerjainnya. Saya akan coba bantu ya. Ini dijabarin ya guys. Semoga masih ingat. Ini artinya adalah 5x min 4, 5x min 4, tambah 2x min 1, 2x min 1, sama dengan x min 2, x min 2, plus 14. Kita kerjain satu-satu ya, yang sebelah sini dulu ya, ini kali rainbow 4 kali nih, itu berarti 25x kuadrat min 20x min 20x plus 16, ditambah, saya kasih pakai warna lain ya, yang hijau itu berarti 4x kuadrat min 2x min 2x plus 1, terus yang ini pakai warna apa? Oh, warna hitam. X kuadrat min 2X min 2X plus 4 plus 14. Ya, kemudian kita tulis, kita gabungin semuanya. Kalian pindahin ke ruas sebelah kiri ya. So, all of this will move, goes to the left side ya. Left side, nah, kalian boleh hitung ya, ini pelan-pelan. Ini 25 tambah 4 berapa guys? 25 tambah 4 itu 29. Nah, ini dikurangi 1 karena itu X kuadratnya pindah ya. Itu jadi 28x kuadrat. Yang lain juga sama, tapi please kalian hitung hati-hati ya. Di sini saya dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, angkanya jelek, dan ini lagi-lagi kita menggunakan rumus ya, rumus yang di atas itu ya, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Nah, di sini hasilnya saya dapetin 10 plus minus akar 107 dibagi 14. That's the result for number 7. Ya. Ini adalah hasilnya ya guys. Oke, next kita akan move ke dalam soal nomor 8. Soal nomor 8 ini mulai masuk soal cerita ya. Masuk soal cerita. Kita lihat soalnya seperti apa. The product of two consecutive positive odd not integers is 675. Find the bigger of the two numbers. So we assume ya, the first number should be X and the second number. Nah, kalau two consecutive positive odd, itu berarti selisihnya tambah 2 ya.
Dia bilang kalau produk itu artinya kan hasil perkalian. Jadi X dikalikan X plus 2 should be equals to 675. Itu berarti X kuadrat tambah 2X dikurang 675 ya, sama dengan 0. Nah, ini kamu boleh pemfaktoran hasilnya didapat hasilnya sebagai berikut. Di mana nilai X-nya di sini adalah 25 atau X-nya adalah negatif 27. Nah, yang diambil yang mana? Yang diambil yang 25. Kenapa? Karena dia bilang positif. Yang negatif 27-nya di reject. Jadi, dia bilang find the bigger ya. Jadi, X-nya itu kan 25, yang bigger itu yang X plus 2, yaitu 27 ya. Find the bigger of the two numbers ya. Jadi, 27 ya, itu angka yang lebih besar. Seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di bawahnya sudah ada. The length and breadth of rectangle are blah 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 and blah blah respectively ya. And the area, if the area ya, area berarti hasil perkaliannya ya. So jadi area equals to 3x plus 1, 2x min 1. Ini hasilnya sama dengan 144. Nah, ini kita kali rainbow ya. Please 6x kuadrat yang teliti. Oke, jadi ini kita pindahin ruas, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa difaktorin. Nah, ini kalau difaktorin itu ternyata hasilnya adalah 6x plus 29, ininya x min 5, sama dengan 0. Itu berarti nanti nilai x-nya 5 atau x-nya itu negatif 29 per 6. Dan lagi-lagi, ingat karena ini adalah length dan breadth, pernahkah kamu dapat panjangnya minus? Nah, mana mungkin panjang minus? Jadi kita ambil yang nilai x-nya yang positif. Seperti itu. Jadi x-nya adalah 5 ya, itu yang diambil. Yang ini di reject karena dia negatif. Itu untuk yang nomor 9. Alright, next number 10. If x equals 3 is the solutions of equations bla bla bla, find the value of k. Nah, jadi untuk tipe soal seperti ini, solutionnya caranya kamu masukkan nilai x equals 3 ke dalam persamaannya. Nanti didapat nilai k-nya. Begitu aja ya. Nggak terlalu susah nih ya. Jadi 4 kali 9 tambah 3k kurang 15 sama dengan 0. Ini hasilnya kan 36 tambah 3k min 15 sama dengan 0. 3k kita pindahin ruas ya. Jadi 15 kurang 36. Kemudian di sini didapat hasilnya 3k itu jawabannya negatif 21. K hasilnya adalah negatif 7 ya. Ini jawaban untuk yang nomor 10. Kita move ke soal berikutnya, soal nomor 11. Using factorizations, solve bla 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 and show your complete working process. Jadi ini kamu boleh menggunakan metode, ini kan factorizations ya. Jadi saya menggunakan yang cross product seperti ini. Saya coba ya cari faktor 10x kuadrat. Jadi 5x 2x, negatif 6 itu di sini min 2 dan plus 3. Kita harus recheck ya, nggak boleh langsung tulis ya, kita harus recheck ya. Jadi di sini dikalikan min 4x, ini 15x. Di total, coba min 4 tambah 15 hasilnya berapa? Ternyata 11x. Dan ini sama dengan yang di tengah. Kalau udah sama, berarti udah benar. Berarti kita tinggal baca horizontally kayak begini. Oops, sorry. Ini harusnya 2x plus 3. Nah, jadi kita tulis lagi ya, di sebelah kanan ya, 5x min 2. 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau ada dua buah bilangan, jadi dikalikan sama dengan 0, itu berarti first number equals to 0, atau the second number equals to 0. Jadi nanti di sini 5x sama dengan 2, x-nya 2 per 5, atau 2x sama dengan negatif 3, x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Ini jawaban yang nomor 11 yang A. Kita lanjut ke 11 yang B. 11 yang B itu using factorizations ya. Nah, factorization ini yang bentuknya khusus tadi tuh guys ya. Yang A square minus B square equals to A plus B, A minus B. So in this problem, you need to convert this into similar with the formula. So we try using this one ya. Itu berarti 5x plus 7 dan 5x min 7 equals to 0.
Nah, hasilnya di sini berarti X sama dengan nanti 7/5 atau X-nya itu negatif 7/5 ya. Ini jawaban nomor yang bagian B-nya. Oke, next. Kita ke nomor 11 ya. Nomor 11, using quadratic formula. Dia udah minta pakai quadratic formula. Mungkin angkanya jelek nih ya. Jadi kita coba ya, ini kita kali rainbow dulu. Kali rainbow, itu berarti 2A kuadrat tambah A tambah 6A tambah 3 sama dengan A kuadrat kurang 3A. Kita pindahin ke kiri semuanya itu jadi A kuadrat tambah 10A tambah 3 sama dengan 0. Ya, ini berarti formatnya itu pakai yang X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Ini sorry, kalau kalian bingung, kalian boleh tulis begini nih, kalau kalian bingung ya. If you confused with this format, please write this, ya, boleh. Jadi nanti A-nya itu ikut A-nya value-nya 1, B itu 10, C itu 3. Masukin ke rumus ini. Jadi X equals negatif 10 plus minus 2 kali 1 akar dari 10 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3. Hasilnya min 10 plus minus akar dari, di sini hasilnya adalah 100 kurang 12. 88. Jadi jawabannya X1 itu bisa min 10 plus akar 88 dibagi 2, atau yang X2-nya min 10 min akar 88 dibagi 2, guys ya. Itu adalah jawabannya. Lanjut ke nomor 12 yang bagian B. Ya, ini saya agak zoom out ya kalau kalian mau catat. 12 yang B, solve bla 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 pakai quadratic formula lagi. Nah, ini lagi-lagi harus dikali rainbow ya. Ini mungkin angkanya juga jelek nih. Kali rainbow itu berarti 5x min 2x kuadrat plus 30 kurang 12x sama dengan 2x plus 2. Kita pindahin ya. Kalau ini saya pindahin semuanya ke kanan ya. Jadi 2x kuadrat plus sini 9x min 28. As usual dengan formula yang tadi, ini kan kita dapat A-nya 2, B-nya itu 9, dan C-nya itu negatif 28. Kalian boleh coba dengan rumus yang tadi ya. X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Nanti saya akan dapatkan resultnya itu adalah sebagai berikut ya. Kalau saya ada salah, please tolong dikoreksi ya. Siapa tahu mungkin saya ada salah hitung. Silakan dicocokin ya. Ini jawaban untuk yang bagian A dan B-nya nih. Saya agak sedikit zoom out ya. Jadi kalian bisa lihat. Kita akan masuk ke soal terakhir, yaitu soal cerita aplikasinya, yaitu dari soal nomor 13. 13A, if 19 times a whole number is subtracted from 5 times the square of the numbers, the result 4 is obtained. Nah, jadi kita anggap ya, whole number-nya itu X ya, this is the number. Jadi kalau dia bilang 19 kali dari whole number, itu kan 19X ya. It means that 19X dikurangi dari 5 times square of the number. So it means that 5X square minus ya, karena dia subtracted, gini hasilnya tuh 4 gitu ya. Jadi saya akan highlight ya. Jadi ini, itu yang ini. Part yang ini, 5 times square number, itu yang ini. Kalau yang 4 is obtained, jelas yang ini. Nah, part yang warna kuning nih, subtracted from, nah yang ini gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Kita selesaikan, kita pindahin ruasnya ke sebelah kiri sama dengan 0, terus kita coba faktorin. Di sini 5x, x, terus berapa nih? Ini 4, ini 1, itu berarti kita coba cross, x, di sini min 20x, dan ditambah itu min 19x. Hasilnya adalah sebagai berikut, X min 4. Nah, itu berarti ya, itu berarti jawabannya di sini X-nya equals to negatif 1/5 atau X-nya equals to 4. Nah, hati-hati. Sekarang kita lihat yang mana yang dipilih. Dia bilang adalah yang whole number. Whole number itu adalah bilangan bulat.
Tidak boleh pecahan. Berarti X adalah 4. Ini jawabannya. Ya. That's because yang negatif 1/5 itu bukan whole number. Ya. Jadi itu di-reject. Jawaban yang ini ya. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir. 13B. If each student in class bla 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 sends a New Year greeting cards to each their classmates, a total 240 cards will be sent. Nah, find the numbers of students in the class. Jadi kita anggap ya, X is the amount. Oh, sorry ya, tulisannya agak jelek nih ya. X is the amount of students. Berarti setiap ya, if each students greeting cards ya, ada 240 yang akan dikirim. Itu berarti kalau total X, jadi misalnya begini, kalau ada 10 orang yang ada di dalam kelas, si orang yang nomor 1, dia akan kirim ke orang yang berapa? Dia akan kirim 9 kali ke 9 temennya, betul nggak? Ini kan 1 orang nih, ini kan 9 orang temennya. Ya kan? Jadi akan ada 9 kali pengiriman kan? Ya. Jadi kalau ada X student itu berarti total pengirimannya itu pasti jumlahnya itu kurang 1 gitu loh, ya. Nggak mungkin dia kirim ke dirinya sendiri. Jadi ini X minus 1. Nah, equals to 240. Jadi ini X square minus X equals 240. Nah, itu berarti X square minus X min 240 sama dengan 0. Nah, ini difaktorin hasilnya X plus 15, X min 16 sama dengan 0 ya. Ini berarti jadi nilai X-nya adalah 16, yang ini X-nya negatif 15. Nah, amount of students nggak mungkin negatif, jadi yang diambil numbers of class students-nya adalah 16 ya guys. Ini adalah jawaban nomor 13 yang B. Oke guys, so far if you have anything to ask, just drop your questions in the comment section below or WhatsApp me. We will meet again in the next video to discuss the others problem of math or physics. Okay, thank you ya. Bye-bye.